Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Titik untuk Menerima Kesembuhan. Dalam buku Miracles and Healing Made Easy, Mukjizat dan Kesembuhan yang Dimudahkan, Carly Terades bercerita tentang putranya, Zack namanya. Ketika Zack berumur sekitar 7 tahun, ia mengalami sakit telinga. Setelah 4 hari mereka berdoa dan menggunakan doa itu seperti panadol, rasa sakit muncul setiap 4 jam. Mereka pun berdoa, namun tak kunjung sembuh. Lalu Carly bertanya kepada Tuhan, "Apa yang terjadi Tuhan? Apa yang harus saya lakukan?" "Tanyalah pada Zack," kata Tuhan. Maka Carly pun bertanya pada Zack, "Aku ingin Mami membawaku ke dokter. Jika aku ke dokter, aku akan sembuh." Carly pun agak kecewa. Ia ingin keluarganya mengatasi masalah ini dengan iman. Tetapi okelah, Carly membuat janji temu dengan dokter. Keesokan harinya mereka menemui dokter. Duduk di seberang meja dokter, Zack menjelaskan bahwa kedua telinganya sakit. Tetapi Tuhan sudah menyembuhkan telinganya yang satu, dan ia ingin dokter memeriksa telinga satunya yang masih sakit. Dokter tampak agak terkejut, tetapi dia mengambil senternya lalu melihat ke dalam telinga Zack. "Ya," kata dokter, "telingamu mengalami infeksi. Kamu perlu obat." Ketika mereka berjalan keluar dari kantor dokter, Carly bertanya pada Zack apa yang ia rasakan. Zack mengatakan sekarang dia merasa lebih baik setelah menemui dokter. Setibanya di rumah, demam yang sudah 4 hari dialami Zack ternyata hilang. Zack tidak pernah meminum obatnya. Iman Zack, jika dia bertemu dokter, maka ia akan disembuhkan. Jadi inilah titik baginya agar dapat menerima kesembuhan dari Tuhan. Pernahkah kita menyadari bahwa semahal dan sehebat apapun suatu obat, jika si sakit tidak mempercayainya, maka obat itu tidak berguna? Tetapi justru obat placebo, obat yang isinya tepung alias obat palsu, tetapi jika si sakit yakin saat meminumnya, itu justru menyembuhkan. Keyakinan, kepercayaan, iman dibutuhkan untuk menerima kesembuhan, baik itu secara supernatural maupun natural. Pemikiran ini menggelitik hati saya saat seorang sahabat yang sakit, sesungguhnya ia ingin meminum ramuan obat China seperti kebiasaan keluarga orang tuanya saat masih belia. Namun istri dan anak-anaknya mencegahnya karena mereka lebih mempercayai obat barat modern yang mahal harganya, bahkan didatangkan khusus dari luar negeri. Saat akhirnya sahabat ini meninggal dunia, muncul sesal di dada. Bagaimana seandainya sahabat ini diberi kesempatan meminum ramuan obat China seperti imannya? Bukankah keyakinan pribadi seseoranglah
yang membawa kesembuhan baginya. Terbukti obat placebo pun didasari dengan keyakinan yang teguh bekerja dengan baik. Teringat ungkapan Dr. Henry Wright, medis sering berkata incurable, itu incurable, ini incurable, tidak dapat disembuhkan. Saya tidak menentang medis, tetapi saya tidak suka dengan kata incurable, karena kata incurable itu memuliakan setan. Karena kata incurable membuat Tuhan saya seolah terbatas. But our God not limited God. Tetapi Allah kita itu Allah yang tidak bisa dibatasi. Our God is limitless God. Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas, ujar Dr. Henry Wright. Seperti halnya kasus Zack, iman Zack untuk bertemu dokterlah yang menjadi titik baginya untuk menerima kesembuhannya. Dan itu personal antara Zack dan Tuhan. Iman dan doa Carly tidak bisa menyembuhkan Zack. Iman itu personal, hubungan pribadi seseorang dengan Tuhannya. Kehendak Tuhan biasa disampaikan langsung pada yang bersangkutan, bukan kepada yang lain. Mungkin bagi kita tidak masuk akal, tetapi kita tidak bisa memahami hal-hal rohani dengan logika, bukan? Bagaimana pendapat Anda? When the power of God is present, healing and deliverance are just like breathing. Quote dari T.B. Joshua. Ketika kekuatan Tuhan hadir, penyembuhan dan pembebasan sama seperti sekedar bernafas. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.